Umi tampaknya masih ke-mute. Ya. Oke. Bisa dengar Umi sekarang ya? Oke, mohon maaf. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim kita bisa bertemu hari ini. Senantiasa Allah selalu memberikan kita karunia-Nya, kesehatan, rezeki, kesempatan untuk bisa belajar bersama. Semoga di hari ini kita dapat memperoleh banyak sekali ilmu yang insya Allah bermanfaat sekali untuk kita dari Ibu Dokter ya. Di sini ada Ibu Dokter yang nanti akan menemani kita belajar bersama. Kemudian salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu menjadi bagian dari umat beliau yang mengikuti risalah ataupun tuntunan beliau. Allahumma amin. Ya, oke. Umi Ani mau sapa dulu semuanya. Ya, Umi mau sapa dengan semangat SD Islam Al-Zahra. Umi Ani boleh minta untuk unmute ya sebentar ya. Oke, Umi Ani, coba ketika Umi Ani bilang SD Islam Az-Zahra, seperti biasa dengan iman, berilmu dan beramal. Masih mute, kan di unmute. Kita rasakan dulu suasana ramai hari ini ya. Oh, ternyata hari ini kita masih sekolah. Oke, kita sapa dulu. Mereka bisa ngomong. SD Islam Az-Zahra. Beriman, berilmu, dan Sekarang Umi mau sapa dulu kabarnya hari ini. Jika Umi Ani bilang apa kabar hari ini, boleh bilang alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Kita ya. Umi Ani tanya, apa kabar hari ini? alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Mohon maaf, Umi Ani mute lagi. Oke, terima kasih untuk semangat paginya hari ini. Yuk kita awali dulu kita hari ini atau pembelajaran kita hari ini dengan melafazkan lafaz basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nah selanjutnya nih teman-teman. Umi Ani sudah tanya kabar kalian dan semoga Umi Ani juga berharap keluarga kita semua hari ini juga sehat semuanya, semangat semuanya, terhindar dari yang namanya si COVID ya. Apa sih si COVID itu? Kayaknya teman-teman sudah pada tahu nih karena si COVID qadarullah kita belajarnya dari rumah. Namun karena ada rencana belajar di sekolah, makanya kenapa kita mengadakan pembelajaran hari ini. Mengapa kita belajar hari ini dari Bu Dokter ya. Nanti Umi Ani akan perkenalkan siapa sih dokter hebat kita hari ini. Namun Umi Ani punya yel-yel dulu nih untuk acara kita hari ini. Ya, hari ini acara kita adalah penyuluhan tentang peningkatan pengetahuan pencegahan COVID-19 pada siswa SD Islam Az-Zahra Bandar Lampung. Jadi karena rencananya kita mau sekolah nih di tahun ajaran besok, makanya anak-anak Umi perlu banget nih untuk tahu gimana sih nanti kalau sekolah. Nah, kemudian gimana sih agar kitanya sehat semua nanti kalau sekolah, insya Allah nanti kita akan dapat materinya. Kangen sekolah semuanya? Kangen ya? Yang kangen sekolah boleh raise hand pakai Zoom. Yang kangen sekolah boleh raise hand pakai Zoom. Oh, banyak sekali. Pada kangen ya. Banyak banget. Pokoknya yang miss your school, you may raise your hands with Zoom. Masya Allah. Almost all of you miss your school. We miss you too. Ya, Umi Abinya juga ada loh nah di sini. Umi Abinya juga miss you all. Ya, Umi Abi juga. Umi Abi yang miss your students, you may raise your hands with Zoom. Nih, Umi Abinya juga ya. Umi Abinya juga yang miss your students, you may raise your hands too. Kayaknya kita saling miss each other deh, teman-teman.
Banyak banget nih, sampai Umi ada di slide 18. Semuanya raise hands, Masya Allah. Oke, kita sudah ber-448. Keren banget. Nah, oke, sekarang Umi Ani punya yel-yel nih teman-teman. Jadi yel-yel Umi Ani adalah, wait, mana Umi Ani ya? Umi Ani menemukan Umi Ani sendiri. Di mana Umi Ani? Umi Ani mau spotlight Umi Ani, tapi Umi Ani tidak menemukan Umi Aninya. Oke, jadi Umi Ani punya yel-yel untuk acara ini. Jadi yel-yelnya begini teman-teman. Kalau Umi Ani bilang, Miss Yu Azahra, oke, kalian bilangnya seperti ini. Salam sehat, semangat, salam pintar, Allahu Akbar. Ya, jadi begini. Kalau Umi Ani bilang, Miss Yu Azahra, kalian bilangnya, salam sehat, semangat, salam pintar, Allahu Akbar. Tangannya sambil begitu. Ya, kakak-kakak kelas 6, kemudian 5, 4, 3, 2, 1, all of you semuanya. Silahkan kalau yang merasa Miss Azahra, kangen sama Azahra, kangen teman-temannya, lingkungannya, sekolahnya, pelajarannya, Umi Abinya, all of everything about Azahra. Kalau Umi Ani bilang, Miss you Azahra, kalian bilang, salam sehat, semangat, salam pintar, Allahu Akbar. Bisa ya? Umi Ani minta untuk unmute dulu. Salam sehat, semangat. Oke. Umi minta unmute ya. Silakan. Ome, ini gambarnya gerak-gerak. Gambarnya gerak-gerak semua. Gambarnya Mau bilang masih banyak suaranya. Coba lagi. salam sehat. Ketemu rame-rame lagi ya. Oke, Umi izin mute lagi. Nah, sekarang kita akan memulai pelatihan atau pembelajaran atau penyuluhan pagi hari ini. Nanti Umi akan perkenalkan Ibu dokter kita. Nah, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoanya seperti biasa, berdoa sebelum belajar. Ya, sikap tangannya yuk semuanya Umi Ani pimpin. Sikap tangan berdoa, tangan diangkat sejajar bahu, kepala ditundukkan, berdoa dimulai. Israhli sadri yassirli amri wahlul 'uqdatam Amin ya rabbal alamin. Dengan kita berdoa tadi, berarti acara kita akan dimulai. Silahkan duduk yang antusias, duduk yang sopan, dengarkan materi kita yang luar biasa. Kemudian, Umi Ani mau umumkan terlebih dahulu nih teman-teman. Ya, nanti di acara ini, nanti di acara ini akan ada door prize ya atau hadiah untuk siapa sih Umi? Untuk anak-anak Umi ada 3 yang terbaik, kemudian ditambah 1 yang paling terbaik. Jadi dicari 4 orang yang paling antusias ya, dari adik-adik kelas 1, 2, 3 dan juga kakak kelas 4, 5, 6. Dari semua kalian yang hadir ini akan dicari 4 yang terbaik, 3 terbaik ditambah 1 yang terbaik.
Ya, jadi ada 4 yang insya Allah nanti mendapatkan door prize untuk anak-anak Umi yang paling aktif, antusias, dan juga sopan mengikuti penyuluhan ini. Ya, kemudian susunan acaranya, biar nggak tanya, Umi keluar Zoom-nya kapan? Nah, karena ini bermanfaat banget, jadi ikuti sampai terakhir. Umi mau membacakan susunan acaranya. Yang pertama pembukaan sama Umi Ani, kemudian nanti setelah ini kita akan mendengarkan materi yang sangat penting dan bermanfaat dari Ibu Dokter. Itu nanti dimulai pukul 8.20, kira-kira 2 menit lagi. Dan Umi Ani akan memperkenalkan Ibu Dokternya setelah ini ya. Kemudian nanti ada pretest. Setelah pretest itu apa sih Umi? Untuk anak-anak Umi yang belum tahu, pretest itu nanti ada seperti soal tanya jawab dari Ibu Dokter yang kalian diminta untuk menjawabnya. Itu pretest. Lalu nanti ada pemberian materi dari Ibu Dokter. Jadi silakan disimak ya. Yang belum paham nanti akan ada setelahnya tanya jawab. Dan ingat, ketika Ibu Dokter menjelaskan tidak ada yang pergi meninggalkan Zoom, kemudian tidak ada yang mematikan kamera, dengarkan, dan tidak ada yang mengaktifkan kalau tidak diminta untuk mengaktifkan speakernya ya. Lalu nanti ketika tanya jawab satu persatu, nanti boleh raise hand pakai Zoom. Tunggu ditunjuk, baru nanti kalian pertanyakan apa yang ingin kalian tanyakan. Dan terakhir ada post test. Post test itu adalah pertanyaan yang akan diberikan oleh Bu Dokter yang kalian harus menjawabnya untuk mengetahui kalian paham tidak dengan materinya. Kalian benar-benar siap tidak untuk masuk sekolah. Gitu ya. Dan terakhir nanti ada penutup. Oke, sekarang Umi Ani akan memperkenalkan Ibu Dokter kita. Oke, Ibu Dokter kita ini adalah orang yang hebat nih teman-teman. Coba yang mau jadi dokter, boleh angkat tangan yang mau jadi dokter. Boleh angkat tangannya aja yang mau jadi dokter. Oke, banyak banget nih. Banyak nih Bu Dokter yang mau jadi dokter. Iya, banyak nih. 100-an lebih nih, 100-an lebih. Iya, Masya Allah. Semoga ya cita-citanya terkabul seperti Amin. dokter kita ya. Jadi teman-teman, dokter kita ini, Ibu boleh di spotlight di bagian Ibu. Saya, oke. Oke, iya. Ya teman-teman semua, jadi ini Ibu Dokter kita, nama beliau adalah Ibu Dwita Oktaria ya Ibu ya? Iya benar, Dwita Oktaria. Ya, oke. Panggilannya Ibu siapa ya Ibu ya? Panggilannya Dokter Dwita boleh, Ibu Dwita boleh, Ibu Wita boleh. Ibu Wita, oke Ibu Wita. Jadi kalau di SD Islam Zahra untuk memanggil gurunya Umi Abi. Jadi teman-teman boleh panggil Umi Dokter Wita ya. Iya boleh. Atau boleh panggil Ibu Dokter Wita ya. Boleh, nanti iya. kalau ada yang mau bertanya nanti boleh. Kemudian beliau ini teman-teman, beliau beliau juga seorang Umi, seorang bunda dari 2 anak. Ya, sama seperti teman-teman semua punya bunda juga. Jadi dokter kita sudah punya 2 anak juga. Kemudian beliau adalah seorang dokter dan juga seorang dosen. Ya, dosen itu apa Umi? Mungkin ada yang bingung. Dosen itu adalah guru di kampus di universitas. Setelah SD, SMP, SMA, nanti kan kuliah. Nah, yang mengajar di kuliah itu Umi Abinya namanya dosen, ya. Ini ada dokter kita, Dokter Wita, selain dokter juga dosen di Universitas Lampung. Begitu. Kemudian beliau juga suka ngajar nih teman-teman, ya. Jadi insya Allah beliau siap membagikan ilmunya untuk kita semua. Dan ada prestasinya nih. Prestasi beliau adalah the most interactive lecturer in 2018. Masya Allah, barakallah Ibu ya. Dan juga the most inspiring lecturer in 2017. Masya Allah. Intinya teman-teman semua, Ibu Dokter kita siap berbagi ilmu untuk kita semua ya. Dan ada lagi nih work experience-nya. Beliau juga sekretaris di Universitas di Pasca Sarjana
Bukan, Di di program Fakultas studi Kedokteran pendidikan ya? dokter. Ya, jadi di Iya, sekretaris pendidikan program dokter. studi pendidikan dokter ya. Oke, tahun 2016 sampai 2020. Kemudian Head of Clinical Skills Lab. Kepala Clinical Skills Lab, ya Ibu ya? Iya, benar. Oke, itu tahun 2015 sampai 2016. Dan saat ini Ibu Dwita adalah seorang dosen di Unila dan juga seorang dokter umum di Klinik Kemiling Sehat. Mungkin ada yang pernah melihat beliau ya? Siapa tahu dia pernah berobat ya. Oke, itu. Dan untuk pendidikannya, beliau Master of Medical Education di Universitas Indonesia. Wah, keren ya, Masya Allah. Dan juga untuk medical doctornya di Unila, Masya Allah. Nih, intinya teman-teman semua, kita mau belajar dari Ibu Dr. Dwita, mohon berkenan untuk membersamai kami untuk berbagi ilmu untuk anak-anak SD Islam Az-Zahra. Dan kepada Ibu Dokter, saya persilahkan ya. Baik, terima kasih Umi Ani atas perkenalannya. Terima kasih juga kepada seluruh pengajar di SD Az-Zahra yang sudah menyiapkan waktunya, kemudian mengkondisikan anak-anaknya. Saya ucapkan terima kasih, dan juga kepada adik-adik yang ada di SD Islam Az-Zahra. Terima kasih atas kesempatannya, perhatiannya, waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seru ya. Saya biasa ngajar anak mahasiswa yang usianya 18 tahun gitu. Ini seru nih, pengalaman baru buat saya bisa berinteraksi dengan anak-anak SD dari kelas 1 sampai kelas 6 ya. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bisa menjadi bekal buat adik-adik semua, tidak hanya ketika mau masuk sekolah, tapi ketika beraktivitas sehari-hari ya. Jadi mudah-mudahan pengetahuannya bisa meningkat. Nah, sebelum kita mulai, seperti yang sudah dibacakan oleh Umi Ani, akan ada pretest. Pretestnya menggunakan Google Form. Jadi mungkin semuanya bisa stop dulu chatnya ya, biar nanti linknya tidak tertutupi. Saya mau kirim link pretest ya. Saya kirim di kolom chat. Atau saya coba matikan dulu ya ini. Iya. Sebentar. Oke, saya ulang lagi. Ini saya akan kirimkan link pretest di kolom chat. Mungkin bisa dikerjakan dulu, jadi dibuka linknya, diklik linknya, kemudian ada Google Form. Oke. Ya, untuk anak-anak Umi di chat ya. Untuk teman-teman yang masih ketik chat, tidak ketik chat dulu. Jadi Ibu Dokternya sudah kirimkan link. Jadi anak-anak Umi silakan diklik linknya, kemudian diisi. Ya, ada waktu sekitar beberapa menit untuk mengisinya. Yuk. Ada waktu 5 menit. Kita pretest dulu sebentar. Jadi biar bisa tahu selama ini apakah sudah tahu atau belum sih gitu ya. Itu ya teman-teman, sudah ada di chatnya. Silakan anak-anak Umi diklik chat yang dikirimkan oleh Ibu Dr. Dwita, kemudian diisi. Ya. Misal kalau kalian belum bisa, yang untuk anak-anak Umi yang kelas bawah yang belum bisa, kalau misalkan di samping kalian ada ayah atau bunda atau kakak, boleh diminta bantuan. Ayah, bunda, boleh tolong gimana sih caranya? Ya. Kalau yang sudah bisa untuk kakak-kakak yang kelas atas, boleh langsung diklik dan diisi ya, Nak ya. Ya, terima kasih. Kita tunggu sampai 8.30 ya. Silakan diisi. Ini yang isi anak-anaknya aja atau? Boleh, kalau Umi-Uminya mau isi juga boleh, Umi biar tahu. Gitu. Iya, boleh ya. Umi. Umi Jadi Abi boleh mengisi. Untuk Umi Abi yang ingin mengisi pretestnya juga boleh nih ya. Iya. Siapa tahu ntar Umi Abinya juga belum paham nih misalnya ya. Iya. Oke. Yuk, kita isi bersama-sama ya. Ya, terima kasih.
Kalau pretest nggak apa-apa, nilainya nanti masih kurang baik nggak apa-apa. Jadi makanya nanti setelah mendengar edukasi ini diharapkan pengetahuannya jadi meningkat gitu ya. Ini sudah ada yang masuk dari kelas 5, dari kelas 2, hebat nih. Ada yang dapat 100 loh tapi. Wah, keren. Ada yang dapat 100 Iya, nih, ada yang kata dapat Ibu Dokter 100. Gritanya. Yuk, teman-teman yang lain. Boleh segera diisi. Umi Abi yang lain juga boleh untuk mengisi. Umi Ani juga coba ngisi nih kayaknya. Iya. SD Islam Az-Zahra. Oke, asal sekolahnya kita isi dengan SD Islam Az-Zahra Bandar Lampung ya. Kemudian untuk kelas, sesuai dengan kelas kalian masing-masing. Kalau Umi Abinya mungkin diisi guru ya. Ya, boleh diisi guru aja. Ada nama lengkap kalian masing-masing ya, Nak. Oke, untuk anak-anak Umi yang masih belum bisa caranya bagaimana, jadi link tadi yang dibagikan di kolom chat itu diklik, nanti akan muncul seperti Google atau peramban pencarian. Nah, ikuti saja dulu itu. Ya. Apa singkatan untuk gerakan pencegahan COVID? Oke. Lalu yang nomor 1 ada berapa soal nih teman-teman? Bisa Ada insya 10. Allah. 10. Ya Allah bisa. Ya, yang nomor 1 apa singkatan untuk gerakan pencegahan penyakit COVID-19? Ini saya bantu tidak apa-apa ya dokter ya? Nanti aja Umi. Oh gitu. Aja iya. Oh gitu. Biar apa Karena adanya dulu aja ya. Ada beberapa siswa yang mungkin Gak apa-apa. belum bisa baca. Oh gitu ya udah. Oh, ya. Kita isi masing-masing ya. Oke, silakan. Respon yang masuk sudah 102 orang, terima kasih. Yang lain boleh nanti sambil menyusul, kalau misalnya 8.30 kita memulai ya. Ini udah 112 orang, sudah bertambah terus. Wah, emang anak Az-Zahra hebat-hebat ya. Semuanya melek teknologi gitu, jadi saya nggak salah pilih nih masuk untuk memberikan edukasi di Az-Zahra. Amin. Iya, 128 tuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yuk teman-teman yang kita ada ber-529 sama Umi Abinya. Iya. Ada Keren nih. sekitar 100 yuk yang lainnya nih, kakak-kakak, adik-adik, teman-teman semua, anak-anak Umi kelas 1 sampai kelas 6. Ada yang ekspresinya lagi ngetik nih. Iya, ada mikir banget nih kayaknya. Udah ujian kan ya kemarin? Sudah, Ibu. Oh, sudah. Sudah 180, terima kasih. Oke. Yuk, yang lain yuk. Oke, mungkin karena sudah 8.30, boleh disambil mengisinya. Nanti saya sambil mulai ya. Mungkin begitu ya Umi ya. Ya, Jadi silakan sambil Ibu. ini udah 200 lebih, jadi nggak apa-apa. Sambil dikerjakan saja, sambil saya izin share screen untuk materi hari ini. Oh ya, materi saya hari ini berupa video, jadi nanti di penjelasan antar video akan saya pause dan akan saya jelaskan. Jika misalnya nanti ada hal yang ingin ditanyakan di akhir setelah sesi penjelasan ya. Oke, kita mulai. Apakah sudah terlihat? Sudah, Ibu. Oke, baik.
Oke, sebelum kita lanjut ke yang selanjutnya, ada yang mau berpendapat nggak ya tentang video yang tadi sudah ditayangkan? Ada yang mau berbicara mungkin dari adik-adik sekalian? Bagaimana pendapatmu mengenai video yang barusan ditayangkan? Ada yang mau coba? Ini lagi di-unmute ya. Mungkin bisa ada bantuannya Umi kalau misalnya ada yang mau. Coba Kan nanti jawab. dapat door prize ya Umi ya. Iya, akan ada door prize untuk siswa 4 siswa, 3 siswa, kemudian tambah satu lagi yang paling aktif. Yang mau silakan di ini. Semuanya banyak yang posisi raise hand ya. Iya, siapa nih yang bisa coba ditunjuk nih? aktifkan kameranya. Bukan kamera, speakernya. Terus bilang kelas dan nama kalian. Sudah bisa diaktifkan? Sudah bisa di-unmute speakernya? Silakan, siapa yang mau berpendapat? Yuk, siapa nih? Yang mau berpendapat? Sudah bisa sudah bisa di-unmute kok, Nak. Yang posisi resen banyak banget. Coba yang mau ditunjuk segera. Coba. Silakan Umi yang menentukan nih. Oke. Sebentar. Ada yang mau berpendapat? Oke, yuk siapa? Uminya. Boleh diaktifkan speakernya, Nak, yang mau berpendapat. Kalau enggak Umi tunjuk aja ya, karena yang resen banyak banget nih. Iya, kayaknya ditunjuk deh Umi. Iya ya. Oke, Umi mau pilih. Coba resen, yang mau resen. Yang mau resen. Oh, Umi nemu yang resen tangannya langsung 2 ini. Nih, ini ya, Umi spotlight ya. Coba. Ini dia. Yo Radit, silakan Radit. Radit tadi gini ya. Yuk Radit, katanya Ibu Dokter, bagaimana pendapatmu tentang video tadi? Silakan Radit di-unmute, Nak. Bisa nggak? Yuk. Kayaknya nggak bisa unmute dari host ya. Coba Raditnya ngomong, Nak. Radit. Coba. Oke, sekarang Radit oke. Udah Umi ask to unmute. Sudah. Coba. Boleh Radit? Radit. Radit. Oke, sudah. Radit bisa berbicara sekarang. Oh, salah Radit. Salah Radit. Salah Radit ya Umi. Pantesan. Oh iya, mohon maaf, Uminya salah Radit. Malah Radit kelas 5 yang Umi ini. Oke. Mohon maaf ya, Radit silakan, Nak. Oke, Radit. Saya Muhammad Raditya Naufal dari kelas 2 Imam Ahmad SD Islam Azhar Bandar Lampung. Oke, gimana Radit? Pendapatnya tentang video yang tadi? Pendapat aku adalah jangan sampai kita terpapar COVID-19. Harus pakai masker agar kita tidak terpapar COVID-19. Lakukan 3M. Oke. Mencuci tangan, memakai masker, lalu menjaga jarak. Ada lagi? Lalu sehabis sudah memakai masker, mencuci maskernya agar bersih lagi dan bisa dipakai lagi. Oke, sip. Ada lagi Radit? Itu saja yang bisa disampaikan. Wah, hebat. Oh iya. Jangan lupa pakai hand sanitizer dan mencuci tangan pakai sabun. Oke, mencuci tangan pakai sabun atau kalau nggak ada pakai hand sanitizer ya.
Ya. Oke, terima kasih Radit. Jadi dari video tadi, Radit sudah menceritakan dengan baik ya. Jadi bahwa tadi ada bapak-bapak, 2 orang yang tidak menggunakan masker, terus tangannya memegang tiang, ternyata ada kumannya. Terus udah gitu, dia kumannya bisa masuk ke dalam hidungnya si bapak yang pertama. Terus ada yang bersin karena nggak pakai masker, akhirnya kumannya terbang deh kemana-mana. Terus nempel di masker di ibu-ibu tadi ya, tapi karena si ibunya memakai masker, kumannya akhirnya tidak bisa masuk kan. Setelah Sama itu ada anak kecil. ada anak kecil, oh iya benar, ada anaknya si ibu ya. Jadi karena mereka berdua memakai masker, akhirnya kumannya tidak bisa masuk. Itulah keuntungannya memakai masker. Jadi kumannya itu tadi yang nyebabin apa sih? Kuman apa sih, Radit? Virus corona. Wah, virus corona, hebat. Iya, jadi virus corona itu dia penularannya lewat udara dan juga dia bisa menempel di permukaan-permukaan benda. Kita lanjutin lagi ya. Terima kasih ya, Radit. Sama-sama. Terima kasih, Radit. Iya, kita lanjutin ya. Oke, Bu Dokter. Hai, namaku Corona. Aku adalah virus. Ukuranku sangat kecil. Kamu tidak bisa melihat. Aku dan teman-temanku suka sekali bermain di sini. Iha! Hore! Oke, jadi kalau misalnya dilihat di sini, virus corona itu bisa ada di udara sekitar kita, kemudian dia juga bisa menempel di permukaan benda-benda ya. Jadi kalau misalnya kita tidak menggunakan masker, ada orang yang kena corona, yang sedang sakit corona, yang sudah sakit COVID, dia akan bisa memuntahkan atau mengeluarkan tetesan ludah yang mengandung virus tersebut. Jadi penting sekali untuk selalu menggunakan masker. Aku menyebabkan banyak manusia sakit. Mereka jadi demam, batuk, bahkan sesak nafas. Nah, gejala-gejala dari penyakit COVID ini antara lain bisa demam, kemudian bisa juga batuk, bisa sesak nafas. Ada juga gejala di mana si pasien tidak bisa mencium bau-bauan. Jadi dia tidak bisa mencium, ada bakso lewat, dia nggak bisa mencium bau bakso. Atau misalnya mamah kita lagi masak apa di dapur, dia tidak bisa mencium bau masakan. Nah, itu bisa jadi tanda-tanda dari penyakit COVID-19 ya. Jadi kalau misalnya kalian nanti mengalami gejala demam, batuk, lebih baik kalian jangan pergi-pergi dulu, tetap saja di rumah ya. Jadi nanti lebih baik ajak orang tuanya untuk pergi ke dokter berobat. Ya, jadi kalau misalnya dari luar kota, kemudian setelah dari luar kota terus jadi demam, batuk, sesak nafas, itu jangan dipaksakan untuk masuk ke sekolah ya, karena takutnya bisa menularkan kepada yang lain. Manusia jadi takut padaku. Aku mengerti jika kamu juga takut. Tapi jangan khawatir, ada banyak manusia yang sembuh dariku. Itu karena para dokter dan perawat siap membantu. Nah, bagaimana pencegahan penularannya? Tadi Radit bilang ada 3M ya. Jadi kalau 3M itu adalah pencegahan yang awal sekali pada saat COVID baru muncul. Nah, kalau sekarang pencegahannya singkatannya menggunakan 5M. Ya, jadi kalau 3M nanti takutnya dipertukarkan dengan pencegahan untuk penyakit demam berdarah. Nah, tapi kalau untuk pencegahan penyakit COVID-19, kita menggunakan istilah 5M. Ya, sekarang kita dengarkan apa aja sih 5M itu? Apakah gerakan 5M itu? 5M adalah gerakan pencegahan COVID-19 yang dicetuskan pada tahun 2020. Berisi 5 hal penting yang wajib diterapkan oleh kita semua.
Karena kelima hal itu diawali dengan huruf M, makanya dinamakan 5M. Ayo kita cari tahu. Pertama, memakai masker. Ketika keluar rumah, sebaiknya memakai masker. Tidak hanya asal memakai masker loh ya. Oh, no, tidak. Bukan seperti itu cara memakainya. Pasang masker dengan benar. Eits, nggak gitu juga ya. Nah, gitu, baru cakep. Gunakan masker menutup sebagian wajah kita dari dagu sampai menutup mulut dan hidung. Serta pastikan tidak ada sela antara wajah dan masker. Nah, jadi tadi dibilang sama kartunnya kalau misalnya kita memakai masker tuh harus yang benar. Jadi sering banget saya melihat di jalanan ada anak-anak menggunakan masker tapi posisi maskernya itu salah, ya. Jadi setelah ini kita harus perhatikan hal-hal apa saja saat menggunakan masker ya. Sebelum menggunakan masker, banyak hal yang harus diperhatikan. Karena biasanya terdapat beberapa kesalahan yang sering terjadi ketika menggunakan masker. Kesalahan pertama, yaitu ketika masker hanya menutupi mulut kita. Nah, kenapa masker kalau menutupi mulut itu menjadi suatu hal yang salah? Karena kalau misalnya kita hanya menutupi mulut saja, tadi kan sudah dibilang bahwa kuman itu atau virus corona, dia bisa menyebar di udara. Kalau misalnya yang ditutup hanya bagian mulut saja, hidung tidak tertutup, kita bisa menghirup virus yang ada di udara tersebut sehingga virus itu akan masuk ke dalam saluran pernafasan kita. Jadi, kalau menggunakan masker harus seperti gambar yang di sebelahnya. Masker harus menutupi lebih dari sekedar mulut. Posisikan masker mulai dari pangkal hidung sampai dagu. Nah, saya lihat udah ada yang ngambil masker. Wah, hebat banget. Siapa nih? Dari Ibnu Katsir, Zaki. Jadi Zaki langsung menggunakan masker dia. Jadi benar, masker itu harus menutupi dari pangkal hidung sampai ke daerah dagu ya. Jadi harus tertutup semuanya. Tidak boleh mulutnya kelihatan, hidungnya terlihat. Jadi benar-benar harus menutup sempurna dari pangkal hidung sampai dengan ke dagu. Kenapa dagu juga harus tertutup? Karena kalau misalnya dagu tidak tertutup, ketika kita berbicara, takutnya nanti tetesan-tetesan ludah yang mengandung kuman atau yang mengandung virus tersebut bisa juga ikut keluar. Ya, jadi benar-benar harus menutup dengan sempurna dari pangkal hidung sampai ke dagu. Kesalahan kedua, yaitu saat masker terlalu longgar. Sebelum menggunakan di luar rumah, Nah, sama, kalau maskernya kebesaran, nah seringnya gini nih, padahal ada masker untuk anak-anak, tapi karena kepepet, akhirnya pinjem deh masker punya ayahnya atau punya ibunya, jadinya maskernya kebesaran. Boleh nggak sih? Bahayanya adalah kalau misalnya maskernya terlalu longgar, hidungnya tidak tertutupi sempurna. Jadi sama seperti penjelasan yang tadi, takutnya virus yang ada di udara karena posisinya terlalu longgar atau tidak pas di wajah bisa ikut terhirup masuk ke hidung kita. Atau bisa juga karena posisi maskernya terlalu longgar, jadinya tidak menutupi sempurna mulut sehingga saat berbicara, saat nyanyi, saat bersin, itu semua bisa keluar tuh nanti lewat bagian bawah. Akhirnya bisa menulari orang-orang sehat yang lain ya. Jadi harus pastikan maskernya yang pas dan nyaman di wajah. pastikan masker menempel dengan pas dan nyaman di wajah kita, terutama saat digunakan untuk bernafas. Kesalahan ketiga, yaitu ketika kita memegang masker saat masker digunakan. Nah, yang sering lagi adalah kadang kita tuh nggak betah ya pakai masker. Jadi kita nggak betah pakai masker, terus kita akhirnya megang-megang tuh bagian depannya. Padahal di video awal yang tadi kan ada ya gambar kumannya nempel loh di masker. Jadi kalau misalnya kita memegang bagian depan masker, nanti malah si kumannya, si virusnya yang ada di masker ikut terpegang ke tangan kita. Terus akhirnya nanti karena kita lupa deh untuk cuci tangan, lupa pakai hand sanitizer, kita garuk-garuk mata, kita garuk-garuk hidung, terus kita megang makanan, bisa jadi nanti kumannya masuk deh ke dalam tubuh kita. Jadi biasakan untuk tidak memegang bagian depan masker ya. Alangkah lebih baiknya kita bersihkan tangan terlebih dahulu sebelum menggunakan masker. Dan jangan pernah posisikan masker di bawah dagu hingga leher pada saat tidak menggunakannya.
Nah, ini juga nih, sering banget nih kesalahan terjadi. Jadi karena pengen buru-buru bisa makan, bisa minum, akhirnya maskernya diturunin. Atau kalau misalnya lagi ngobrol sama orang, terus karena orang itu tidak jelas mendengar apa yang kita bicarakan, kita turunkan aja tuh maskernya ke dagu dan ke leher. Padahal mungkin di daerah dagu dan di daerah leher bagian bawah, di situ tuh mungkin sudah ada kuman yang lain. Jadi ketika misalnya kita turunkan, bagian dalam masker yang harusnya itu steril, bersih, karena nempel ke bagian leher, jadinya kumannya nempel deh di bagian dalam masker kita. Terus pas kita naikin ke atas, naik deh si kumannya. Jadi ikutan bisa masuk ke dalam hidung dan mulut kita. Jadi sebaiknya kalau misalnya memang tidak menggunakan masker, maskernya dilepas saja. Ya, dilepas terus ditaruh. Baru kita selesaikan urusan kita, baru kita pasang kembali. Jadi jangan dibiasakan untuk menaruh masker di bawah dagu ataupun leher ya. Ketika beraktivitas yang mengharuskan untuk melepas masker, lebih baik masker dilepas saja daripada diletakkan di bawah dagu hingga leher. Kesalahan keempat yaitu pada saat melepas masker. Ketika akan melepas masker, usahakan sebaik mungkin untuk tidak memegang masker bagian luar, dan lebih baik melepasnya dengan memegang bagian pengikat tali yang menyangkut di daun telinga. Nah, sama nih, kalau misalnya melepas masker, jangan pegang bagian depan. Tadi udah dibilangin, terus ada videonya juga, kalau misalnya bagian depan masker itu sudah terkena virus yang ada di udara. Kalau misalnya kita pegang bagian depannya, otomatis tangan kita memegang juga si virusnya. Lebih tinggi resiko untuk kita bisa terkena penyakitnya. Jadi lebih baik ketika melepaskan masker, kita bukanya dari pengait telinga. Ya, jadi bukanya dari pengait telinga, terus ke depan. Atau kalau yang pakai sambungan di belakang, itu bukanya dari belakang. Ya, jadi jangan pernah pegang bagian depan masker. Terus, kalau misalnya sudah melepas masker, kita harus selalu apa? Cuci tangan, ya. Jika sudah melepasnya, segera cuci tangan sebelum memegang mata, hidung, ataupun mulut ya. Jadi jangan pernah memegang area wajah kalau belum cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer ya, adik-adik. Kesalahan terakhir yaitu ketika kita tidak bisa membersihkan masker dengan benar. Untuk menggunakan kembali masker kain, kita harus memastikan terlebih dahulu apakah masker kita terkontaminasi atau tidak. Kemudian masker tersebut harus sering dibersihkan teman-teman. Bisa menggunakan mesin cuci untuk membersihkannya. Nah, jadi jangan pakai masker yang kotor. Kalau misalnya sudah kotor, harus selalu diganti. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya kita pergi-pergi keluar, jangan hanya membawa satu masker yang dipakai ya. Jadi selalu usahakan untuk membawa masker cadangan. Kenapa? Karena setiap 4 jam sekali, atau kalau maskernya sudah lembab dan sudah kotor, itu harus kita ganti. Kalau misalnya kita menggunakan masker yang kotor, kita menggunakan masker yang lembab, takutnya nanti malah membuat timbul penyakit yang lain. Ya, jadi yang pertama, pakai maskernya yang benar, kemudian maskernya harus menutupi dari pangkal hidung sampai ke dagu, dan biasakan untuk selalu membawa masker cadangan yang maskernya akan diganti per 4 jam sekali atau ketika maskernya sudah lembab. Oke, itu M yang pertama ya, memakai masker. Kedua, mencuci tangan. Sebelum memakai masker, sebaiknya terlebih dahulu mencuci tangan dengan bersih ya. Bukan mencuci tangan di ember cucian. Cucilah tangan secara merata di seluruh telapak tangan. Pakailah sabun dan cucilah tangan dengan air yang mengalir. Cucilah tangan sesering mungkin ketika hendak melakukan aktivitas apapun dan di mana. Caranya, pertama, basahi tangan dengan air, lalu matikan keran. Kedua, tuang sabun secukupnya. Ketiga, gosok telapak tangan yang satu ke telapak tangan yang lain. Keempat, gosok bagian punggung dan sela-sela jari bergantian.
Kelima, gosok punggung dengan jari dengan posisi saling mengunci. Oke, jadi kalau yang tadi hidupin air pakai sabun, ya. Terus yang pertama adalah tangannya disatukan dulu. Jadi kita cuci dulu tangannya seperti ini, kemudian setelah bagian ini sudah, yuk boleh ikutin kalau misalnya mau ikutin. Yang pertama ini dulu ya, terus setelah itu baru bagian punggung. Jadi bagian punggung dan selajari, ya ini sampai bersih. Jadi biar kumannya, kenapa dari belakang ke depan, biar kuman yang ada di daerah belakang dia terdorong ke depan. Ya, jadi harus begini tuh, begini. Ya, terus udah gitu gosok punggung jari ke telapak kanan dengan posisi saling mengunci. Ya, jadi seperti ini. Jadi kayak apa? Kayak lagi mau apa ya? Seperti ini nih. Pokoknya tangannya seperti ini, menggenggam seperti ini. Ya. Jadi seperti ini. Terus setelah itu Keenam, genggam dan gosok ibu jari dengan posisi memutar. Ketujuh, gosok bagian ujung jari ke telapak tangan agar kuku terkena air dan sabun. Oke, jadi ulang lagi ya. Pertama tangannya seperti ini. Kemudian punggung-punggung jari tangan. Setelah itu tangannya mengunci seperti ini, dibolak-balik, ya. Terus setelah itu baru jempolnya, kemudian baru ujung-ujung kukunya, ujung-ujung jarinya. Jadi dilakukan di telapak tangan, biar semuanya kena air dan sabun. Kedelapan, nyalakan keran, lalu bilas tangan dengan air mengalir. Kesembilan, keringkan tangan dengan lap sekali pakai. Kesepuluh, gunakan lap yang telah kamu pakai untuk menutup keran agar tanganmu tetap bersih. Nah, seperti itu ya. Jadi pas cuci tangan jangan biarin airnya terus-terusan mengalir. Jadi di awal harus ditutup. Terus setelahnya juga kita menggunakan lap tangan. Jadi jangan basah-basah terus dianuin deh ke baju. Dikeringinnya ke baju atau ke jilbab. Waduh, itu kan jilbab sama bajunya kan kotor ya. Jadi biasakan untuk menggunakan lap tangan ataupun tisu ya. Jadi kita harus selalu mengeringkan tangannya sebelum kita gunakan. Dan ke-11, ingat cuci tanganmu minimal 40 detik. Setelah bermain, memegang hewan, dari toilet, dan lain-lain. Oke, jadi cuci tangannya berapa detik? Minimal 40 detik. Jadi kalau cuma cuci tangannya asal-asal, nanti kuman-kumannya itu yang nyumput di sekitar tangan kita bisa tidak hilang. Jadi benar-benar lakukan dengan baik posisi cuci tangannya ya. Kalau misalnya nggak ada air dan sabun, ya, jadi kita bisa gunakan hand sanitizer ya. 3. Menjaga jarak. Karena suatu urusan yang penting, suatu saat kita terpaksa harus keluar rumah. Nah, yang harus diingat jika kita harus bertemu orang lain adalah tetap menjaga jarak. Minimal 1-2 meter ya. Tapi, jangan terlalu jauh juga gitu kali ya. Hehehe. Oke, jadi 3 ya, udah 3M. Yang pertama adalah memakai masker. Kedua, mencuci tangan. Ketiga, menjaga jarak. Jadi kalau misalnya nanti datang ke sekolah ataupun misalnya pergi nih ke mall gitu ya, atau pergi kemana-mana, biasakan untuk tidak berdekatan dengan orang lain. Jadi jaraknya bisa 1-2 meter, karena biasanya ketika dia berbicara, kumannya itu dia bisa terbangnya itu jaraknya paling jauh tuh 2 meter. Makanya kita menjaga jarak dengan orang lain. Dengan harapan biar si kumannya juga tidak kena ke kita ya. Jadi kalau misalnya nanti di sekolah membawa makanan, kan kalau bawa makanan harus buka masker tuh. Jangan malah ngumpul-ngumpul dengan teman-teman yang lain ya. Justru pada saat makan, harusnya kita menjaga jarak. Jadi misalnya duduk di kursi satu dengan kursi yang lainnya jaraknya jauh-jauhan. Dan ketika makan sebaiknya tidak mengobrol. Ya, jadi yang paling bahaya itu biasanya kalau misalnya nanti sekolah itu bawa bekal sendiri, tapi makannya malah rame-rame, nanti ngumpul gitu. Kayak zaman dulu itu nggak bisa lagi. Jadi kita harus benar-benar patuhi protokol kesehatan, terutama yang menjaga jarak ya. Yang keempat. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Contohnya, jika kita diajak emak-emak tetangga untuk bergosip, sebaiknya ditolak. Karena dikhawatirkan corona akan tersebar saat kita berkerumun. Kan gak asik kalau ngegosip tetangga udah dosa kena COVID lagi. Duh, astagfirullahaladzim. Jangan deh. Dan yang Oke, jadi yang keempat adalah menjauhi kerumunan.
Jangan kalau misalnya pada kumpul, terus malah seneng gitu ya, kan udah lama nggak ketemu. Hei, halo, apa kabar? Ya ampun, kita udah 1 tahun ya nggak ketemu di sekolah. Terus malah peluk-pelukan, terus lupa pakai masker, malah deket-deketan. Nah, itu takutnya malah meningkatkan resiko penularan COVID ya. Yang kelima, mari kita membatasi mobilitas dan interaksi. Apabila tidak ada kegiatan penting di luar rumah, maka lebih baik di rumah saja. Atau jika memungkinkan, kegiatan dilakukan secara online untuk mengurangi interaksi dan mobilitas. Untuk itulah dicanangkan gerakan 5M sebagai salah satu upaya strategis untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 di Indonesia. Yo, ingat lagi. Oke, jadi tadi udah ya kita jelaskan ada 5M. Yang pertama adalah memakai masker. Kedua, mencuci tangan. Ketiga, menjaga jarak. Keempat, menjauhi kerumunan. Kelima, mengurangi mobilitas. Jadi jangan kalau misalnya memang tidak perlu, tidak usah dulu jalan-jalan misalnya ya. Kalau misalnya tempatnya ramai, hindari dulu tempat yang ramai tersebut. Jadi bukan 3M lagi ya. Jadi sudah 5M untuk pencegahan COVID. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Nah, nanti kalau misalnya sudah mulai sekolah tatap muka, ataupun kalau misalnya nanti sudah mulai tuh ada kegiatan di sekolah, biasakan untuk selalu apa? Yang pertama tadi bawa masker cadangan. Masker cadangannya jangan hanya 1 buah, tapi lebihkan. Jadi bisa 2 buah atau 3 buah. Karena kita nggak tahu di tengah-tengah misalnya masker kita yang kita gunakan kotor. Itu yang pertama. Jangan lupa bawa masker cadangan. Kedua, harus selalu membawa alat makan sendiri. Ya, bawalah makanan dari rumah menggunakan alat makan sendiri, tidak boleh bertukar dengan teman yang lain. Kemudian ketika makan, seperti yang tadi sudah dibilang, kan harus lepas masker. Lepas masker, jangan taruh di bawah dagu, dilepaskan. Kemudian ketika makan, tolong jaga jarak dengan teman yang lain. Jadi bukannya kita tidak mau berbagi, bukannya kita tidak mau mengobrol, tapi ini adalah sebagai bentuk usaha kita untuk mengurangi resiko tertular dari penyakit COVID-19. Kemudian, jangan lupa juga untuk selalu membawa hand sanitizer. Takutnya kalau misalnya kita sudah bawa sabun, ternyata di tempat kita tidak ada air. Jadi sabun juga tetap dibawa, tapi selalu bawa hand sanitizer. Kenapa? Takutnya nanti kalau nggak ada air, terus kita habis megang masker, habis megang yang lain-lain, misalnya megang meja, terus kita mau makan nih atau memegang wajah, selalu ingat gunakan dulu hand sanitizer-nya. Ya, jadi tetap bawa hand sanitizer, bawa sabun cair, terus bawa tisu, boleh tisu basah, boleh tisu kering. Kenapa? Karena takutnya kalau misalnya kita mau bersin atau kita mau mengelap sesuatu gitu ya, jadi usahakan menggunakan perantara tisu, jadi tidak langsung tangan kita. Terus usahakan untuk selalu membawa alat ibadah sendiri. Jadi mungkin bawalah kopiahnya, bawalah sejadahnya punya sendiri, jangan menggunakan milik sekolah ataupun milik teman. Lalu yang perempuan mungkin harus membawa mukenanya sendiri ya, jadi tidak meminjam punya orang lain. Bawa juga botol minum sendiri, biasakan untuk selalu membawa. Kalau misalnya pergi ke sekolahnya naik Gojek atau naik ojek online ataupun naik kendaraan umum, mungkin perlu membawa helm pribadi. Jadi jangan menggunakan helm punyanya si abang ojek yang digunakan bergantian dengan orang lain. Ya, jadi ini adalah hal-hal yang harus selalu kita bawa setiap hari ketika kita ingin berkegiatan di luar rumah ya. Nah, kalau misalnya habis dari keluar rumah, biasakan untuk selalu datang pulang ke rumah, assalamualaikum, aku pulang gitu kita gitu ya. Jadi sudah kita buat siapkan salam, kita salam, terus jangan lupa kita tidak boleh menyentuh apapun. Nanti dulu salaman sama orang tuanya, nanti dulu peluk-pelukan dengan adiknya, ditahan dulu ya. Jadi kita hindari kontak langsung dengan keluarga. Jadi begitu masuk langsung lepas sepatunya,
sepatunya langsung ditaruh di tempatnya, kalau bisa disemprot dengan desinfektan dan dijemur kena matahari. Kemudian setelah kita melepas sepatu, kita harus segera ganti baju yang kita pakai keluar rumah, kemudian langsung deh mandi. Jadi memastikan bahwa semuanya sudah bersih dulu. Jadi pokoknya jangan pernah masuk ke rumah terus langsung tidur-tiduran. Jadi langsung tidur-tiduran, nyantai-nyantai, aduh aku capek, baru dari luar, terus tidur-tiduran deh di sofa, bajunya masih baju yang dari luar. Nah itu jangan ya, kebiasaan seperti itu perlu diperbaiki. Jadi langsung mandi, ganti bajunya, terus baju yang tadi dipakai langsung minta tolong dicucikan. Ya, setelah itu barang-barang yang habis dipakai dari luar mungkin bisa dilap-lap dengan disinfektan, kemudian jangan lupa kita harus selalu cuci tangan terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya sudah keluar rumah, ingat jangan menyentuh apapun, langsung ganti baju, langsung mandi, sepatunya ditaruh di tempat yang seharusnya, baju yang digunakan dicuci, kita pakai baju rumah dulu, kemudian semua barang-barang dibersihkan dan cuci tangan terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan. Baru deh boleh salaman sama orang tua, boleh ngambil makanan, boleh bercanda dengan keluarga yang lain. Mungkin itu ya. Oke, kalau misalnya, iya sebentar, kalau misalnya ada yang mau jadi dokter, boleh banget main ke Universitas Lampung, Fakultas Kedokterannya. Jadi beberapa tahun lagi mungkin ya, kalau mau jadi dokter, belajar yang benar, nanti ketemu di Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Terima kasih Umi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Masya Allah. Oke, anak-anak Umi. Itu tadi materi dari Ibu Dokter kita. Insya Allah sangat bermanfaat sekali ya. Sangat bermanfaat, apalagi nanti kalau kita benar-benar masuk sekolah. Ya, terima kasih Ibu Dokter. Sama-sama. Ya. Oke, terus tadi katanya Ibu Dokter, kalau ada anak-anak Umi yang mau jadi dokter, kemudian nanti mau kuliahnya di Universitas Lampung, insya Allah nanti dosennya salah satunya ada Ibu Dokter Dwita. Iya, benar. Oke, itu ya. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan dari anak-anak Umi, dari anak-anak kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, ataupun kakak kelas 6, jika ada yang masih bingung atau hal yang kalian pertanyakan, kalian boleh coba semuanya boleh lower hands dulu. Iya, lower hand dulu. Turunin dulu tangannya semuanya, bisa? Raise hand pakai Zoom-nya diturunkan dulu. Oke, boleh diturunkan dulu. Oke, udah semua ya. Nah, sekarang masih ada. Nah, boleh turunkan dulu. Boleh turunkan dulu semuanya. Sampai Umi kasih aba-aba, yang mau tanya boleh raise hand. Coba sekarang. Yang masih raise hand, silakan turunkan dulu coba. Yang masih raise hand, Raihan, Mamar, Kenzo, atau memang masih ini yang mau nanya-nanya nih sepertinya ya. Yuk, sekarang jika ada yang ingin bertanya, boleh raise hand, kemudian langsung karena masih banyak ya. Yang angkat tangan masih banyak. Masih 28. Turunin dulu ya. Coba semuanya turunin dulu boleh. Nanti kalau Umi Ani kasih aba-aba baru kalian raise hand. Sekarang turunin dulu semuanya yuk. Turunin dulu coba. Siapa aja nih? Yuk. Ini siapa nih? Yuk coba turunin dulu. Bisa nggak? Turunin. Oke, masih ada 6 orang. Oke, turunin dulu tangannya coba. Ada 6 lagi nih. Ini siapa ya? Sebentar. Pinkan, Laresya. Coba turunin dulu tangannya. Ya, 2 orang lagi. Fatih dan Daryl. Kemudian ini siapa ya? Oke, 1 orang lagi yang masih raise hand. Turunin dulu coba. Oke, turunin dulu. Aras turunin dulu, Nak. Aras, kemudian Raisa turunin dulu. Oke, sudah tidak ada ya? Nanti dulu. Sekarang. Oke, sudah? Daryl. Nah, sekarang yang mau bertanya, yang benar-benar masih bingung, yang masih benar-benar mempertanyakan tentang COVID-19, silakan raise your hands.
Wah, ada banyak nih. Masya Allah. Yuk, raise hand-nya pakai Zoom. Ada 12, 14, 16, 17 orang, 18. Masya Allah. Ternyata Ada kita Aska Zidan nih. Aska Zidan. Kata Ibu Dokter Aska Zidan. Yuk, Aska Zidan dulu. Coba, boleh. Aska Zidan, mana Aska Zidan? Oke, silakan Aska. Oke, Aska Zidan, silakan. Yuk, kita dengarkan dari Aska Zidan dulu ya, Nak. Mi, kalau sudah kena COVID, obatnya apa? Oke, kalau sudah kena COVID, obatnya apa? Kata Aska Zidan, Ibu Dokter. Terima kasih, Aska Zidan. Terima kasih, Aska. Namanya sama kayak anak saya nih, Aska. Baik, terima kasih pertanyaannya, Aska. Jadi kalau misalnya sudah kena COVID, biasanya kan kita tahu terkena COVID itu tahunya dari dokter ya. Jadi setelah kita berobat ke dokter, terus kita dilakukan pemeriksaan, biasanya pemeriksaannya dicolok hidungnya. Jadi dicolok hidungnya, kemudian diperiksa. Nanti kalau misalnya hasilnya positif, itu kan mengindikasikan bahwa kita kena penyakit COVID-19. Jadi biasanya nanti si dokter akan meresepkan obat-obatnya. Kalau misalnya resepnya apa aja, mungkin nanti itu ranahnya dokter ya. Jadi maksudnya itu nanti urusannya dokter tuh yang mau resepin apa. Tapi yang bisa kita lakukan adalah ketika kita sudah terkena COVID, harus rajin berjemur di matahari pagi ya. Jadi bukan berjemur siang-siang jam 12 siang, enggak. Tapi berjemur di matahari pagi sekitar 10-15 menit. Jadi jam 10, sekitar 10-15 menit. Yuk nanti, ini kan jam 9 nih. Nanti jam 10 mungkin bisa sama-sama kita semua berjemur di depan rumahnya masing-masing biar kita kena paparan vitamin D dari sinar matahari. Itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian juga harus makan makanan yang bergizi. Jadi makanan-makanan yang mengandung vitamin C itu bagus sekali untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi tidak ada pantangan makan ya. Selain itu, kalau misalnya memang terkena COVID, ya udah jangan kemana-mana, diem aja di rumah ya. Jadi mungkin itu yang bisa kita lakukan sebagai pasien, tapi kalau obatnya apa nanti biarkan aja dokter yang meresepkan sesuai dengan kondisi pasiennya masing-masing. Mungkin itu jawabannya ya, Aska. Iya, Dok. Terima kasih. Sama-sama ya. Oke, selanjutnya yang masih mau nanya ada 31 nih dokter. Wow, ada keren. 35, 36. Banyak banget, antusias Banyak banget, keren-keren. Hebat. Anak-anak SD Islam Azhar keren-keren. Mungkin dokter ya yang pilih. Oh, boleh. Tadi kelas 2 ya, sekarang tadi kelas 2. Saya ke kelas 4 dulu ya, M. Arthur. Oke, Arthur boleh di-unmute nah, Arthur. Oke, Umi spotlight ya. Silakan Arthur. Assalamualaikum dokter. Iya, gimana Arthur? Waalaikumsalam. Kok masih ada ya orang yang terpapar COVID-19 tapi tanpa gejala? Oke, bagus sekali pertanyaannya Arthur. Kenapa ya kok bisa-bisanya udah kena COVID tapi tanpa gejala ya? Gitu ya Arthur ya? Oke, saya coba jawab ya. Jadi memang COVID ini, penyakit COVID-19 ini tuh benar-benar hebat. Hebatnya dalam arti kurang baik ya. Jadi maksudnya dia itu bisa, gejalanya tuh macam-macam. Dari yang nggak ada gejala sama sekali, sampai menimbulkan gejala kayak demam, batuk, dan sesak. Jadi memang kenapa pada beberapa orang atau pada banyak orang itu dia tanpa gejala, mungkin itu karena daya tahan tubuhnya si orang tersebut tuh masih bisa mengalahkan si virusnya. Jadi daya tahan tubuhnya masih lebih baik, tapi virusnya itu sudah ada dalam tubuhnya. Jadi gejalanya tidak bisa muncul. Nah, sebenarnya orang-orang tanpa gejala inilah yang berbahaya. Kenapa saya bilang berbahaya? Karena dia itu merasa dirinya sehat. Ya, dia merasa dirinya sehat karena tidak ada gejala, padahal di dalam tubuhnya itu sudah ada virus corona. Kalau misalnya dia merasa sehat tanpa gejala, terus dia males-malesan pakai maskernya, dia tetap aja pergi keluar-keluar. Bayangkan dong berapa orang yang bisa terkena virus corona dari dia. Ya, jadi makanya walaupun kita tidak ada gejala demam, batuk, sesak, selalu lakukan 5M. Ya, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Karena itu tadi, pertanyaan Arthur tuh sangat bagus sekali. Jadi,
kita nggak tahu nih, kalau misalnya kita sekarang lagi merasa sehat, padahal jangan-jangan mungkin saja virusnya tuh sudah ada di dalam tubuh kita. Makanya itu yang tadi dibilang orang tanpa gejala. Bisa aja ketika daya tahan tubuhnya menurun, gejalanya jadi muncul. Baru deh dia setelah dia 1 minggu terkena virus corona, setelah 1 minggu baru dia merasa badannya demam, batuk, pilek, karena dia tidak bisa menjaga imunitas tubuhnya atau kekebalan tubuhnya. Mungkin itu ya, Arthur. Terima kasih. Dokter. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Berapa penanya ya dokter ya? Boleh. Tadi mau butuhnya berapa tuh buat door prize-nya dari Azahra nih? Door prize-nya ada 4 dokter. Ada 4. Tadi yang udah ada berapa tuh? Ada berapa orang yang udah ya? Tadi ada Radit, ada Aska, ada Arthur, dan juga sebenarnya ada yang lain juga yang tadi ketika Umi lihat memperagakan cuci tangannya, mengambil masker, itu juga salah satu jadi penilaian dokter. Mungkin satu lagi ya Umi ya? Ya, satu lagi. Ada 44 anak tapi ini dokter. Terserah deh. Kalau ini giliran Umi deh yang milih deh. Saya tadi udah milih 2. Ada rekomendasi nggak ini dari Umi Abi yang lain nih? Masya Allah nih, 50 pertanyaan. Hebat-hebat loh anak Azahra loh. Alhamdulillah, ya antusias sekali ya. Umi bingung nih dokter. Kayaknya biar nggak subjektif, kayaknya dokter deh boleh. Aku mau manggil siapa ya? Tadi kelas 4. Tadi kelas 2, kelas 4. Kelas 1 mungkin kelas ya dokter ya? Mungkin ya. Ada siapa nih kelas 1? Aslan. Siapa dokter? Aslan Rizky Altarik dari kelas 1 ya? Oke, nak boleh di-unmute sayang? Oke, Aslan. Umi belum nemuin Aslan. Nah, Aslan. Aslan mau nanya apa? Nih, Umi, corona kapan hilang? Aslan kangen sekolah, pengen sekolah. Oke. Baik, makasih Aslan. Kapan ya corona hilang ya? Ya ampun, bingung juga nih si coronanya nggak bisa ditanya. Tapi gini, selagi misalnya orang-orang yang ada Indonesia masih bandel, ya. Jadi masih bandel, tidak mau mematuhi protokol kesehatan dengan benar, terus masih sering ngumpul-ngumpul, masih malas pakai masker yang benar, kayaknya bakal makin lama nih kita, ya. Jadi kalau misalnya pengen coronanya hilang, yuk nurut yuk sama-sama. Tadi yang udah disampaikan kita lakukan semua. Jadi benar-benar pakai maskernya yang benar, terus selalu cuci tangan, kemudian jaga jarak ya. Terus selalu membawa alat-alat sendiri. Jadi biar tidak terkena penularan dari orang lain ya. Jadi tadi 5M-nya diterapkan, terus selalu bawa barang-barang yang tadi sudah dibilang milik sendiri tadi. Ya, mungkin itu ya. Yuk kita sama-sama berdoa aja ya mungkinnya hari ini semoga penyakit COVID-19 segera bisa hilang dari dunia ini. Amin gitu ya. Mungkin itu Umi. Amin ya. Oke, itu teman-teman sebenarnya masih banyak yang mau bertanya ya. Sebenarnya masih banyak yang mau bertanya. Terima kasih untuk anak-anak Umi semua yang antusias sekali, yang masih banyak yang ingin bertanya sebenarnya. Mohon maaf, mungkin nanti boleh ditanyakan lebih lanjutnya kepada Umi Abi wali kelas ataupun Umi Abi SD Islam Az-Zahra ya. Untuk ilmunya yang hari ini disampaikan, kita ucapkan terima kasih kepada Ibu Dokter ya. Sama-sama. Nah, kemudian sekarang akan ada post test lagi nih. Jadi nggak beranjak dulu dari depan Zoom-nya. Ibu Dokter akan kirimkan lagi link untuk post test. Kalau yang awal tadi namanya pre-test, kalau yang post test ini adalah soal lagi seperti tadi, tetapi kan kita sudah belajar. Jadi insya Allah kalian sudah tahu nih. Nah, Umi mau cek apakah kalian benar-benar paham, apakah ketika Zoom tadi tidak ditinggal-tinggal, apakah benar-benar menyimak, dan satu hal yang paling penting, apakah kalau masuk sekolah kalian itu benar-benar siap masuk sekolah sehingga semua kita sehat, safe, tidak ada yang terpapar corona ya. Oke. Pantengin chatnya, kita tunggu link chatnya dari Ibu Dokter ya. Ini udah dikirim tadi Umi, udah masuk belum? Ya. Di bawahnya post test edukasi. Oke, yang tulisannya post test. Ya, ini yang di bawahnya nih saya kirim lagi ya. Ya. Jadi kan kalau yang tadi pre-test, nah yang ini post test ya. Yuk boleh diisi dulu. Tadi pre-testnya 512 orang, luar biasa loh.
Masya Allah ya, 512. Keren. Yuk sekarang kita klik yang post-test edukasi. Ya, silakan diklik lagi. Diklik, kemudian nanti akan muncul pencarian atau Google, nanti silakan diisi. Ya. Yuk kita isi sama-sama. Oke, silakan diisi ya. Ini tadi nilai pretestnya. Mudah-mudahan nanti kita lihat nih nilai post-testnya sudah masuk jawabannya 6. Jadi kita bandingkan ya apakah nilainya pada naik atau tidak. Lumayan ya Bu Dokter nilainya. Lumayan, bagus sih. Ya. Mudah-mudahan nanti setelah post-test nggak ada lagi nih nilai di bawah 70 nih. Semuanya ya, 100 ya. Mudah-mudahan. Yuk kita lihat, udah 16 masuk. Kita lihat, 16 yang masuk. Udah 80, 90, 100. Ayo. Wah, nilainya tambah besar nih, banyak yang 100. Yuk, yang lainnya yuk. Ada 30 yang mengerjakan. Oke, sudah 116 orang, 120. Ya, ini masih ada nih yang dapat 60, nggak apa-apa. Nanti dibaca lagi ya. Nanti rekaman videonya atau video edukasi ini nanti akan kita sampaikan ke SD Azahra biar bisa diupload di YouTube ya, Umi ya. Iya, Ibu. Insya Allah. Baik, sudah 9.20. Mungkin kita tunggu sebentar lagi sampai 200 orang sudah mengisi, baru nanti bisa mengerjakan di rumah ya. Kalau mau melanjutkan. Oke, sudah 200 orang. Terima kasih banyak. Yuk, yang lain masih ditunggu. Silakan dikerjakan pelan-pelan saja. Selanjutnya saya kembalikan ke Umi ya, Umi. Ini nilainya udah makin bagus nih. 100 lebih banyak. 100 dan 90, 80-nya banyak-banyak. Oke, terima kasih anak-anak hebat ya. Wah, rata-ratanya itu 92,74. Masya Allah ya. Itu kalau nilai di raport berarti insya Allah kebanyakan hampir semuanya berarti tuntas. Berarti tadi ketika Ibu Dokter menjelaskan materinya, insya Allah menyimak semua. Dan hal yang paling penting adalah tidak hanya disimak, tetapi kita bersama, bismillah kita aplikasikan bersama-sama ya. Apalagi nanti kalau insya Allah kita benar-benar masuk sekolahnya. Oke? Nah, itu tadi materi dari Ibu Dokter. Ada yang masih mengisi ya? Gak apa-apa, boleh sambil diisi. Oke, nah Umi mau ini, kalau tadi kan yang banyak bertanya, ataupun yang tadi diberi kesempatan kebetulan, yang ditunjuk adalah ada dari adik kelas 1, kelas 2, dan kelas 4. Sekarang siap-siap kakak-kakak kelas 5 atau kelas 6, Umi minta tolong, 4 sudah ada, 5, 6. Yang adik-adik yang kelas 1, 2, 3, 4 boleh diturunkan tangannya. Dan
Umi mau cari kakak-kakak kelas atas, kelas 5 dan 6 untuk memberikan kesimpulan ataupun gambaran besar. Kan sudah pernah belajar ya di bahasa Indonesia di tematik tentang apa sih materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Dokter. Ya, contoh misalkan kalian menjelaskan singkat saja, kita masih ada waktu, tentang 5M. 5M itu apa? Kemudian starter pack atau barang-barang yang dibawa ketika kita masuk sekolah itu apa? Kelas 6 tidak ada ya, jadi kelas 5 paling tinggi. Umi mohon maaf. Yang kelas 5, kakak kelas 5, wanted. Umi cari. Kakak kelas 5 yang bisa menyimpulkan, sudah belajar di tematik tentang memberi kesimpulan atau ringkasan. 5M itu apa, kemudian starter pack yang dibawa ketika sekolah itu apa, ataupun tadi ada tambahan mengenai protokol kesehatan ketika baru dari luar kemudian masuk rumah. Yuk, kakak kelas 5 Umi cari ya. Boleh raise hand kakak kelas 5 yang bisa. Raffi raise hand duluan nih. Raffi, siap ya Raffi? Raffi boleh unmute. Waalaikumsalam. Raffi, siap Raffi? Ya, Mi. Oke, kita dengarkan ya adik-adik dan kakak-kakak semua, Umi Abi. Silakan Raffi, coba disampaikan. 5M itu apa, Nak? Menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas. Oke, pinter banget. Kemudian boleh nanya-nanya lagi nih. Tadi terkait dengan pemakai masker. Gimana pakai masker yang benar ataupun yang tidak benar kata Bu Dokter kita? Dari pangkal hidung sampai dagu. Yang nggak boleh gimana? Yang nggak boleh itu yang tidak menutupi hidung dan muka. Dan menurunkan masker sampai leher. Nggak boleh. Terus cara melepasnya tadi gimana kata Ibu Dokter kita, Raffi? Melepasnya dari kawat masker. Dari bagian belakang ya, tidak boleh. Ya. Tidak boleh memegang bagian depannya. Oke. Ya. Oke, itu tadi. Kemudian terkait cuci tangan nih, Kakak Raffi. Coba boleh nggak ditunjukin ke adik-adik ataupun teman-teman cuci tangan yang ditunjukkan oleh Ibu Dokter kita tadi? Airnya dihidupkan, terus gimana? Boleh dipraktekkan Air tangannya? dihidupkan, cuci tangan. Gimana cuci tangannya? Memakai sabun, membasuhi ke sela-sela jari. Setelah itu tangannya dikunci. Tangannya dikunci dulu. Ke jempol. Sama kuku. Dan kuku-kukunya dibersihkan. Lalu dibilas air lagi nggak? Dan dibilas, Mi. Dibilas air. Kalau tidak ada air, maka kita kemana-mana berusaha untuk selalu membawa menggunakan hand sanitizer. Oke, good job banget. Hand Itu ya. sanitizer. Terus cuci tangannya tadi berapa detik minimal kata Ibu Dokter kita, Raffi? 40 detik. Wah, keren banget nih Kakak Raffi beneran nyimak. Terus teman-teman yang lain yang tahu itu juga ikut jawab ya, Umi lihat ekspresinya, Masya Allah. Terus Kakak Raffi, terus terkait jaga jarak minimalnya itu berapa sih tadi, Nak? 1 sampai 2 meter. Oh, keren. Iya. Jadi nanti ketika masuk sekolah itu ya, bangkunya itu akan disusun dengan jarak. Jadi teman-teman semua nggak boleh geserin kursinya, nggak boleh deket-deketin kursinya. Kalau biasanya kalian ada yang duduknya berdua, satu mejanya gabung. Kalau kali ini dari sekolah otomatis akan diatur jaraknya. Tidak ada yang boleh menggabung-gabungkan mejanya. Gitu ya. Oke, terima kasih Kakak Raffi. Terus terkait dengan starter pack. Ini masih Kakak Raffi atau yang lainnya? Kakak Raffi masih boleh nanya nggak sama Kakak Raffi? Gantian mungkin Umi pada banyak yang mau jawab kayaknya. Iya ya. Oke, makasih Raffi ya. Kami Oke, sama-sama. keren banget. Selanjutnya masih dari Kakak kelas 5.
Oh, banyak nih. Kalau tadi dari Akhi, sekarang dari Ukti nih kayaknya ya. Apa sih? Yang raise hand. Ini siapa ya? Coba raise hand-nya setelah pakai Zoom pakai tangan juga coba. Umi lihat siapa yang paling cepat. Oh, ini nih. Ini namanya adalah Danaya. Oke, Danaya. Oke, Raffi, thank you Raffi. Umi ganti Danaya ya spotlightnya. Danaya, Umi mau tanya dong nak, kalau misalkan kita sekolah di dalam tas kita, backpack kita, itu kita sebaiknya membawa starter pack atau alat-alat yang dibawa untuk pencegahan COVID-19. Itu tadi ada apa aja kalau kakak Danaya ingat? Alat makan, masker cadangan, lalu sabun cair, tisu basah atau tisu kering, hand sanitizer, alat ibadah pribadi, kita menggunakan ojek. Oke, kemudian botol minum pribadi, ya. Jadi tidak ada yang minta minum sama temennya. Oke, kali ini biasanya kan Umi Abi ajarkan kalian untuk saling berbagi. Tapi mohon maaf, kalau nanti masuk sekolah, berbaginya kalau terkait dengan makanan nanti dulu. Ya, bukannya ngajarin pelit, tapi kita untuk safety kita. Oke, itu dia tadi. Terima kasih untuk anak-anak Umi yang hebat. Waalaikumsalam. Oke, nah sekarang kita sampai di penghujung acara ya Bu Dokter ya. Iya Umi. Yuk, Umi minta tolong buat anak-anak semua. Karena kita sudah dapat materi yang luar biasa, Masya Allah, kita mau say thank you kepada Yayasan Fatimah Az-Zahra, kepada kepala sekolah kita, Abi Iqbal, wakil kepala sekolah kita, Umi Abi semua yang selama ini membersamai kita, dan terspesial untuk Universitas Negeri Lampung, dan khusus banget untuk Ibu Dr. Dwita Oktaria. Ya, oke, semuanya boleh say terima kasih Ibu Dokter. Umi minta untuk unmute ya. Nanti hitungan ketiga say. Silakan di unmute. Terima kasih Ibu Dokter. Terima kasih ya. Oke, sama-sama ya Ibu Dokter. Oke, Ibu. Sama-sama, terima kasih ya. Yuk, sekarang kita tutup, kita baca surat Al-Asr sama-sama. Semuanya sikap berdoa lagi. Angkat tangannya sejajar bahu, kepala ditundukkan. Umi minta untuk unmute lagi, kita mulai berdoa. Berdoa sekarang. Tadi masih ingat ya yel-yel yang di awal tadi. Kalau Umi Andi bilang Miss You Az-Zahra, nanti kalian boleh bilang salam sehat, semangat, salam pintar, Allahu Akbar, ya. Oke, Umi minta untuk unmute lagi nih. Oke, Miss You Az-Zahra. Salam Oke, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Suaranya. Alamin. Itu tadi materi dari Ibu Dokter kita.
Terima kasih untuk anak-anak hebat yang hari ini bisa mengikuti penyuluhan dari Universitas Lampung bekerja sama dengan Azahra untuk kebaikan kita bersama. Semoga Allah juga memberkahi kita semua. Allahumma amin. Nah, dari Umi Ani, mungkin tadi Umi Ani kalau sama Ibu Dokter, Ibu mohon maaf tadi saya agak salah. Nggak apa-apa. Masuknya Nggak apa-apa, seharusnya Umi. aturan 15 menit sebelum tadi sangat-sangat tepat waktu gitu ya. Mohon Iya, nggak maaf. apa-apa, Umi. Iya, tadi ada kendala terkait dengan koneksi ke komputernya. Mohon maaf ya, Terima Ibu. kasih, alhamdulillah lancar, tapi alhamdulillah terima kasih banyak Azahra, Iya. terima kasih semuanya. Oke, dan juga terima kasih kepada anak-anak Umi semua, jaga kesehatan. Kemudian satu lagi nih, Umi Ani mau promosi, boleh ya Ibu? Boleh, silakan. Jadi, terkait dengan liburan kita, sebentar lagi kan mau liburan nih, rencananya mau ada apa. Nah, dari Yayasan Fatimah Az-Zahra, jadi kita mengadakan daurah Al-Quran, yang mana di situ kalian bisa menghafal yaitu lewat program tahfiz ataupun belajar membaca Al-Quran lewat program tasin ya. Waktunya adalah 6 hari, lalu di sini kalian nanti bisa wisuda juga kalau kalian ikut menghafalnya. Sebentar, Umi bacakan dulu. Dan waktunya itu dari 28 Juni sampai 3 Juli. Nanti kan masa liburan nih. Daripada bengong, nah mending boleh ikut program ini, Daurah Quran dari Yayasan Fatimah Az-Zahra Bandar Lampung. Nanti insya Allah akan di-share ulang lagi oleh Umi Abi. Nanti kalian boleh bilang ke orang tua kalian, ke ayah bunda, kalau kalian tertarik mengisi liburannya penuh dengan kebaikan. Ya. Nah, kemudian itu dia. Oke. Mungkin kita tutup dari Umi Ani. Say sorry for every mistake that I did. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin lift Umi, kita end meeting ya. Oke.